Kembali bersama kami, Saudara. Partai Gerindra menanggapi santai tindakan Ganjar Pranowo yang memberi hadiah burung lovebird berwarna merah dan hijau ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Hadiah burung lovebird berwarna merah dan hijau dari Baca Pres Ganjar Pranowo ke Caimin diisyaratkan sebagai rayuan agar Caimin berlabuh haluan mendukung Ganjar Pranowo. Ditemui saat berkunjung ke Partai Gelora, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menganggap pemberian lovebird Ganjar ke Caimin sebagai itikat hubungan baik antar politisi. Sambil bercanda, Muzani mengatakan akan membawa ayam jago untuk diberikan ke Sekjen Partai Gelora. Tadi saya mau bawa jago tapi ketinggalan. Ayam pelung tapi ketinggalan tadi itu saya bawa itu. Sekali lagi kami mempersilahkan Pak Muhaimin untuk berkomunikasi dengan siapapun. Dan kami merasa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Muhaimin dengan semua tokoh itu bagian dari upaya untuk memperkuat silaturahmi, memperkuat posisi persatuan dan kesatuan. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih. Di akhir pertemuan, Ganjar memberikan bingkisan spesial pada Caimin berupa kandang burung berisi sepasang burung lovebird berwarna merah dan hijau. Ganjar Pranowo beri kode. Lovebird merupakan simbol kesetiaan. Lovebird itu setia. Pasangan. Jadi kalau dia mati bisa mati pasangan. Oh iya. Oh iya. Merah hijau. Tapi kepalanya merah saja. Iya dong. Yang penting ada hijaunya. Kepalanya merah, badannya hijau. Saat ini, Caimin yang memimpin PKB masih jadi bagian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subianto. Namun di satu sisi, PDI Perjuangan juga beri sinyal menggoda menyebut nama Caimin kemungkinan masuk bursa pendamping Ganjar. Tim Liputan Kompas TV. Kompak gunakan kemeja putih, Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar bertemu di salah satu kafe kawasan Jakarta Selatan. Pada akhir pertemuan, Ganjar memberi bingkisan berupa kandang berikut sepasang burung lovebird ke Caimin. Apakah ini sinyal Ganjar mengajak berpasangan Caimin di Pilpres 2024 mendatang? Kami ulas bersama Wakil Sekjen PKB Saiful Huda dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi, Pak Saiful, selamat sore, apa kabar? Sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Pak Ganjar sampai bilang lovebird itu setia. Kalau dia mati, pasangannya bisa ikut mati. Berarti ini kode buat ngajak PKB gabung ke PDI Perjuangan nih untuk mengusung Ganjar Pranowo. Atau jadi pasangannya Pak Ganjar buat Pilpres nanti nih, Pak Saiful? Ya, lovebird yang disimbolkan kesetiaan memang jujur harus diakui negara dan bangsa ini terbangun sampai hari ini karena kesetiaan kelompok nasionalisme dan kesetiaan kelompok agama, dalam hal ini NU yang diusung oleh para kiai, para ulama. Jadi memang dua sosok ini, dua kekuatan ini memang saling menopang sejak dari awal. Sejak bangsa ini belum lahir sampai akhirnya lahir, yaitu kelompok nasionalisme dan kelompok agamis. Jadi dua-duanya berkontribusi untuk terus setia dan mencintai negara dan bangsa ini. Dan itu simbolnya memang merah dan hijau. Tapi kalau untuk posisi PKB sekarang, Pak Saiful masih nyaman nggak dengan KKIR? Apalagi kan sudah ada dua partai yang bergabung juga begitu kan? Terutama soal posisi bakal cawapresnya untuk Pak Prabowo Subianto. Masih sih sampai hari ini komunikasi kita, soliditas kita di KKIR dengan ditambah, saya menyebutnya KKIR plus Golkar dan PAN. Karena dua partai yang bergabung terakhir, kita belum ngomong-ngomong serius. Substansi terkait dengan penambahan ini harus seperti apa, belum. Jadi memang kemarin deklarasi itu judulnya KKIR
menyambut, menyaksikan deklarasi usungan Golkar dan PAN yang mendeklarasikan mengusung Pak Prabowo. Oke. Baru berhenti di situ memang, jadi masih sangat awal banget. Jadi pada konteks koalisi memang masih belum ada masalah sama sekali, masih ada fase dan tahapan yang masih panjang betul untuk membahas terkait dengan berbagai substansinya. Dan kami tetap solid dengan Gerindra. Saya menyebutnya KKIR plus ya. Oke, Mas Adi, Anda melihat pesan politiknya ini adalah ajakan koalisi atau ada hal lain di sini? Ya, saya kira memang setiap momen dan fenomena politik tak ada yang lillahi ta'ala, Tifal. Pasti ada ya, untuk bisa maju bersama, berkoalisi bersama di 2024. Sepertinya Ganjar dan PDIP paham betul bahwa sampai hari ini PKB itu sebenarnya sedang ingin memastikan persis ya, apakah Caimin bisa maju di 2024. Betul Caimin dan PKB itu berada di KKIR, tapi kan sampai saat ini hilal politiknya soal Gus Muhaimin menjadi pendamping Prabowo itu kan tidak jelas ya, atau belum diumumkan secara terbuka. Inilah yang sepertinya membuat Bang Saiful Huda selalu mengutip judul lagu. Kalau Prabowo 11, maka PKB 12. Kalau Prabowo 11, maka PKB akan lepas. Ini kan intimidasi politik sebenarnya secara terbuka bahwa siapapun yang tertarik untuk bergabung dengan PKB wajib hukumnya menyertakan Gus Muhaimin sebagai kandidat cawapres. Inilah yang sepertinya membuat kenapa pertemuan dengan Ganjar Pranowo itu terjadi. Tentu ini sebagai kode keras. Kalau memang tidak jelas, bukan tidak mungkin ke depan misalnya PKB dan Gus Muhaimin akan berlabuh kepada PDIP yang saya kira memang sudah memiliki korespondensi historis yang cukup panjang. Bukan hanya soal kalangan Islam dan nasionalis, bukan hanya soal bagaimana NU dan PNI misalnya sejak zaman Orde Lama memiliki ketertarikan dan chemistry politik yang cukup panjang, tapi rata-rata secara umum sejak 2014, 2019, PKB itu adalah partai politik yang bekerja sama dengan PDIP dan memenangkan 2 kali pilpres. Dan kalau mau jujur sebenarnya, kalau melihat basis konstituen, para elit, para pendukung dari PKB itu kan lebih dekat kepada PDIP dan lebih dekat kepada Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo Subianto, dan itu bisa dicek di angka-angka survei. Oleh karena itu, ini adalah kode keras dan kode alam. Ketika pertemuan Ganjar dengan PKB bukan tidak mungkin sebagai sebuah upaya supaya PKB itu memang diajak bersama, bisa maju bersama Ganjar, kira-kira begitu, dan PDIP memenangkan pertarungan di Pilpres yang kesekian kalinya bagi PDIP dan PKB. Nah, tiga bagi saya, PKB ini kan punya kuncian yang cukup spesial. Bahkan kalau saya agak sedikit ekstrim, siapapun yang ingin menang Capres 2024, jangan lepas PKB, udah itu aja. Kenapa? Karena PKB itu adalah replika politik dari Nahdlatul Ulama. Suka tidak suka, PKB itu adalah anak kandung yang dilahirkan dari Nahdlatul Ulama. Bahkan kalau ditanya kepada orang yang merasa dan mengidentifikasi dirinya sebagai Nahdlatul Ulama, pasti pilihan politiknya kepada PKB. Oleh karena itu, PKB selain memiliki tarikan nafas politik yang inklusif dan cukup terbuka, PKB ini adalah partai politik yang bisa mengorkestrasi dan mengonsolidasi kekuatan basis politik kalangan Nahdliyin, Mas. Inilah yang saya katakan kepada siapapun yang ingin maju di 2024, jangan kasih lepas ini PKB gitu ya, apapun judulnya. Ini harus diikat barang. Oleh karena itu, pertemuan dengan Ganjar Pranowo dan Gus Muhaimin, saya kira ini adalah sebagai salah satu bentuk keseriusan bagaimana Ganjar dan PDIP sepertinya harus gitu ya menjadikan Muhaimin dan PKB sebagai bagian kemenangan mereka. Kode keras kalau kata Mas Adi di Pak Saiful. Betul, ini kode keras untuk KKIR juga nih. Ayo dong segera dong baca wapresnya Caimin untuk Pak Prabowo nanti di Pilpres. Ya kebetulan agenda ketemu sama Mas Ganjar kan sudah lama, Mas. Yang pertama kan kebetulan waktu itu kami mengundang Mas Ganjar hadir dalam acara Harlah di Solo, dan Mas Ganjar kebetulan tidak bisa hadir. Yang kedua, agenda diskusi kemarin, kebetulan dua-duanya sama-sama agama, alumni dari UGM. Jadi dua hal itu yang dibahas kemarin dalam pertemuan Mas Ganjar dan Gus Imin. Selebihnya ketawa lepas, diskusi lepas, menyangkut soal perkembangan politik dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai hari ini kami masih merasa bahwa
Pak Prabowo pasti akan menepati janji apa yang sudah disampaikan beliau berkali-kali dalam berbagai pertemuan bahwa hak cawapres adalah Gus Imin. Dan secara objektif, apa yang disampaikan oleh Mas Adi, saya kira sangat betul bahwa Pak Prabowo memang membutuhkan sosok atau figur dan kekuatan Gus Imin dan PKB. Karena kan Wapres itu kan sebenarnya di Indonesia ini kan simbol representasi politik. Jadi, dan itulah yang terjadi dari berbagai putaran politik. Sampai misalnya terakhir potret kita Pak Jokowi mengambil Pak Kiai Ma'ruf gitu. Karena memang posisi Wapres adalah representasi politik. Saya menyebutnya dia adalah representasi ideologis banyak kelompok yang sudah punya saham cukup kuat mendirikan negara dan bangsa ini. Kalau figur yang pragmatis, kalau figur yang teknokratis cukup di level kementerian. Mas Adi, tapi beberapa kali juga Ganjar tadi saat memberikan lovebird itu berkali-kali bilang kepalanya warnanya merah, badannya warnanya hijau. Itu sudah jelas menguatkan bahwa ya pengennya PDI Perjuangan ini pasangannya sama PKB begitu. Ya jelas itu kode keras Mas, ajakan berkoalisi, apalagi yang perlu ditafsirkan. Kan tinggal bagaimana Bang Saiful Huda, Gus Muhaimin dan PKB ini membicarakan tawaran-tawaran ini secara serius. Apapun judulnya, siapa yang tidak meleleh kalau digoda oleh Ganjar? Tapi peluangnya, persentasenya Anda melihatnya bagaimana kemudian dengan dinamika yang berlaku sekarang? Ya kalau kita percaya dengan Bang Saiful Huda memang agak sulit ya, karena memang soal cawapresnya itu saat ini diberikan kunci Inggrisnya oleh Prabowo Subianto. Tapi kan kita ingat, sejak masuknya PAN dan Golkar, seakan-akan privilege soal cawapres Prabowo Subianto ini kan harus berbagi dengan yang lainnya. PAN itu kan bergabung dengan Prabowo membawa proposal politik. Bahwa siapapun capresnya, apalagi Prabowo, ya wakilnya adalah Erick Thohir kan. Apalagi orang mengaitkan bahwa Erick Thohir ini adalah sesuai seleranya Pak Lurah misalnya. Ini tentu membuat PKB nggak nyaman. Kemudian membuat Erick Thohir yang di-endorse oleh PAN, itu jauh lebih penting ketimbang PKB. Inilah yang saya kira membuat kenapa pertemuan itu terjadi. Ada skenario lain yang kemudian membuat PKB itu harus berpikir secara rasional, terutama untuk mengamankan bagaimana basis konstituen PKB, dan yang paling penting adalah mengamankan kepentingan politik Gus Muhaimin. Jadi apa yang kemudian menahan PKB agar tetap berada di koalisi KKIR ini, tidak mau beralih ke tempat yang lain atau ke koalisi yang lain begitu, Pak Saiful? Singkat saja. Ya karena kalau Pak Prabowo memilih figur yang lain, saya kira Pak Prabowo akan mengulangi reuni 2014-2019. Dan risikonya adalah kekalahan. Pak Prabowo butuh figur yang pendampingnya sosok yang ideologis dan kekuatan yang ideologis. Dan itu Gus Imin dan PKB. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Huda, terima kasih Mas Adi Praetno sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih. Sore.